Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang manajemen metode pelatihan. Namun sebelum itu kita akan perkenalan dulu dari kelompok nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Faisal Triarahman Hidayat, yang kedua Nadia Surya Ikhwani, dan yang ketiga ada Maita Andira, yang keempat ada Indriani Eka, kemudian yang kelima ada Ikhwan Soleh. Kita akan membahas dulu garis besar yang akan dipresentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada definisi dari manajemen metode pelatihan, yang kedua ada jenis atau klasifikasi dari manajemen metode pelatihan, yang ketiga ada tata kelola manajemen metode pelatihan. Kemudian masuk ke materi yang pertama, yaitu ada definisi dari manajemen metode pelatihan. Kita pilah-pilah dari definisi manajemen, kemudian metode, kemudian pelatihan. Definisi dari manajemen sendiri secara umum adalah suatu proses di mana seorang itu dapat mengatur segala sesuatu yang ingin dikerjakan oleh individu atau kelompok. Kemudian definisi dari metode sendiri adalah metode sendiri berasal dari kata Yunani yang yaitu metode, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Kemudian definisi dari pelatihan. Pelatihan sendiri berasal dari kata latih yang ditambah awalan ke, pe, dan akhiran an, yang artinya suatu keadaan yang telah biasa diperoleh oleh seseorang setelah melalui proses belajar atau diajar. Jadi definisi dari manajemen metode pelatihan sendiri adalah suatu cara yang ingin digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dan diatur dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada jenis atau klasifikasi dari manajemen metode pelatihan. Metode pendidikan pelatihan adalah metode pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan, dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Mukhlisin Riyadi, pendidikan dan pelatihan berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum yaitu pendidikan yang dilaksanakan di dalam dan di luar sekolah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, dengan tujuan mempersiapkan para peserta tersebut memperoleh pengetahuan umum. Yang kedua ada pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan umum yang direncanakan untuk mempersiapkan pada peserta pendidikan mau melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang kejuruannya. Yang ketiga ada latihan keahlian, yaitu bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diisyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, termasuk di dalamnya latihan ketatalaksanaan. Yang keempat ada latihan kejuruan, yaitu bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diisyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang pada umumnya bertaraf lebih rendah daripada latihan keahlian. Untuk memilih metode pendidikan dan latihan yang tepat, harus didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai, sarana yang ada dan jumlah penggunaan yang tersedia serta waktu dari kegiatan. Kemudian untuk materi yang selanjutnya itu ada metode yang dilakukan dari sistem pelatihan dan juga pendidikan itu sendiri. Itu ada 4. Yang pertama itu ada sistem magang, di mana sistem magang ini itu merupakan sistem yang paling tua, karena dalam sistem magang ini itu ada prinsip yang umum, yaitu belajar sambil bekerja maupun sebaliknya, yaitu bekerja sambil belajar. Kemudian yang kedua itu ada sistem peragaan. Nah, untuk keterampilan tertentu seringkali dalam pendidikan dan pelatihan ini itu menggunakan suatu peragaan, baik itu menggunakan alat-alat serta didemonstrasikan maupun dengan cara yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada sistem bimbingan. Dengan sistem ini itu pelajaran langsung akan diberikan kepada satu persatu peserta pendidikan dan pelatihan itu sendiri, agar mereka itu dapat memahami materi yang diberikan itu secara mendetail. Kemudian yang keempat ada sistem latihan praktek. Dalam sistem ini seseorang itu lebih ditekankan untuk melakukan latihan praktek secara langsung. Jadi mereka di sini sudah dianggap sebagai seorang yang bekerja. Jadi mereka diajarkan secara langsung bagaimana prakteknya. Kemudian ada jenis lain dari pelatihan itu berdasarkan
dari peserta latihan. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan bagi calon pegawai negeri dengan tujuan memberikan pengetahuan, kemampuan, serta sikap maupun keterampilan bagi seorang calon pegawai negeri tersebut sesuai dengan jabatannya. Kemudian yang kedua ada ikatan dinas atau tugas belajar dari suatu instansi pemerintah kepada mahasiswa, siswa, pegawai sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan dalam jabatan. Metode pelatihan ini dibagi menjadi dua, yaitu on the job training dan off the job training. Yang pertama adalah on the job training. Apa sih? On the job training adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh departemen atau instansi yang bersangkutan bagi pegawai di lingkungannya sendiri. On the job training ini melatih seseorang untuk mempelajari pekerjaan sambil mengerjakannya. Bentuk-bentuk pelatihan on the job training. Yang pertama, job instruction training. Pelatihannya memerlukan analisis kinerja pekerjaan secara teliti. Pelatihan ini dimulai dari penjelasan awal tentang tujuan pekerjaan dan menunjukkan langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, apprenticeship. Ini bentuk pelatihan yang mengarah pada proses penerimaan karyawan baru yang bekerja bersama dan di bawah bimbingan praktisi yang ahli untuk beberapa waktu tertentu. Yang ketiga, internship dan assistantship. Hampir sama seperti yang apprenticeship, hanya pelatihan ini mengarah pada kosongan pekerjaan yang menuntut pendidikan formal yang lebih tinggi. Yang keempat, job rotation dan transfer. Proses belajar sama juga untuk mengisi kosongan, tapi dalam manajemen dan teknikal. Selanjutnya, junior boards dan komite assessment. Alternatif pelatihan dengan memindahkan peserta pelatihan dalam komite. Tujuannya itu supaya peserta dapat bertanggung jawab atas keputusannya dan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan eksekutif lain. Terakhir adalah coaching dan counseling. Bentuk pelatihannya itu mengharapkan peserta itu timbal balik dalam penampilan kerja, dukungan dari pelatih, dan penjelasan secara perlahan cara melakukan pekerjaan secara tepat. Ciri on the job training itu apa aja sih? Cirinya itu dilaksanakan di tempat kerja, dilaksanakan pada setiap karyawan baru, dilaksanakan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu seperti pengetahuan atau keterampilan berupa pengalaman praktik langsung, dilaksanakan secara individu dan biayanya relatif kecil. Selanjutnya adalah off the job training. Off the job training itu penugasan pegawai atau calon pegawai untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh departemen atau instansi lain maupun lembaga latihan yang bukan khusus PNS dan bukan di tempat pekerjaan saja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bentuk of the job training itu yang pertama ada vestibule training. Ini dilakukan di tempat khusus yang dikondisikan seperti tempat aslinya. Pelatihan ini digunakan untuk mengajarkan keahlian kerja yang khusus. Yang kedua adalah lecture. Lecture ini menyampaikan berbagai macam informasi kepada sejumlah besar orang pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga, independent self-study. Dengan independent self-study ini harapannya peserta itu melatih dirinya sendiri dengan membaca buku, majalah profesional, mengikuti kursus di universitas lokal, dan mengikuti pertemuan profesional. Selanjutnya, visual presentation. Ini medianya menggunakan televisi, film, video, atau presentasi dengan slide pada PowerPoint. Selanjutnya, conference dan discussion. Untuk pelatihan pengambilan keputusan. Jadi, masing-masing peserta itu dapat saling belajar antara satu sama lain. Selanjutnya adalah teleconferencing. Teleconferencing itu menggunakan basisnya satelit dan elektronik. Jadi pelatih dan peserta itu memungkinkan di tempat yang berbeda sehingga lebih efektif dan efisien dalam segi waktu. Selanjutnya case study. Ini digunakan dalam kelas bisnis biasanya karena ini tuh peserta itu dapat menemukan prinsip-prinsip dasar dengan menganalisis masalah yang ada. Selanjutnya role playing. Ini dengan mengkondisikan peserta pada suatu masalah secara langsung. Tujuannya itu supaya peserta dapat menyelesaikan masalah seolah terlibat langsung dengan masalah tersebut. Simulasi.
Simulasi ini menciptakan kondisi belajar yang sangat sesuai atau mirip dengan kondisi pekerjaan, sehingga itu biasanya digunakan belajar secara teknik dan motor skill. Selanjutnya, programmed instruction. Ini pelatihan aplikasi prinsip dalam operasional, umumnya itu menggunakan komputer. Selanjutnya, computer based learning. Computer based learning ini juga menggunakan komputer, sehingga peserta itu diharapkan interaktif dengan komputer. Selanjutnya, laboratory training. Ini pelatihan menggunakan perasaan untuk menciptakan kewaspadaan dan sensitivitas terhadap orang lain atau kelompok. Terakhir, programmed group exercise. Ini peserta itu bekerja sama dalam memecahkan masalah. Kemudian ciri-ciri of the job training. Apa aja sih? Yang pertama, dilaksanakan dalam satu ruangan atau kelas di luar tempat kerja, dilaksanakan pada lokasi yang terpisah dengan tempat kerja. Yang kedua, dilaksanakan pada karyawan yang bekerja tetap untuk mengembangkan diri dan pengembangan karir. Yang ketiga, dipergunakan apabila banyak pekerja harus dilatih dengan cepat, seperti halnya dalam penguasaan pekerjaan. Yang keempat, pengetahuan atau keterampilan berupa konsep atau teori. Yang kelima, dilaksanakan secara kelompok dan biayanya relatif besar. Nah, sekarang kita masuk ke tata kelola manajemen metode pelatihan. Nah, dalam tata kelola ini kami menyimpulkan ada 4 hal yang ditata kelola di sini. Yang pertama itu adalah perencanaan manajemen metode pelatihan, yang kedua itu pengorganisasiannya, terus pelaksanaannya, terus monitoring atau evaluasinya. Nah, sebenarnya 4 hal ini kita sering jumpai saat kita ikut ke panitiaan, saat kita bikin acara gitu loh, entah di SMA, SMK atau di kampus gitu loh. Nah, perencanaan itu hal yang paling dasar banget dalam manajemen itu loh. Dalam manajemen hal yang paling awal kita lakuin yaitu ya perencanaan itu. Perencanaan ya tentang kita mau bikin apa, terus tujuannya apa, nanti ngelakuinnya gimana, itu kita tentuin dalam tahap perencanaan ini. Nah, dalam perencanaan manajemen metode pelatihan ada 5 hal yang dilakukan dalam proses ini. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan. Jadi dalam mau bikin pelatihan, mau bikin rencananya itu kita identifikasi dulu kebutuhan para calon yang ikut pelatihan nanti apa gitu loh. Mereka itu butuh apa yang perlu kita latih gitu. Nah, setelah identifikasi kebutuhannya selesai, udah dapat nih, ternyata butuh ini. Nah, baru kita lanjut ke perencanaan kurikulum. Kita bikin kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan calon yang ikut pelatihan nanti. Gitu. Dalam kurikulum itu kita bikin tujuan pembelajarannya apa, muatan isinya, terus tahapan yang harus dipelajari, diajarkan kayak gitu. Setelah kurikulum selesai, kita masuk ke perencanaan instruktur dan fasilitator. Nah, ini perlu direncanain karena agar nanti kurikulum, terus fasilitator dan calon peserta pelatihan nanti pas gitu loh. Pas dalam artian, kurikulumnya kayak gini nih. Siapa ya instruktur yang cocok, siapa ya fasilitator yang cocok gitu. Terus ya kayak gitulah. Setelah selesai nanti kita lanjut ke perencanaan pembiayaan. Nah, pembiayaan juga perlu direncanakan agar kita tahu anggarannya yang perlu diperlukan berapa, terus dana kita berapa, dana kita cukup atau enggak kayak gitu kan. Agar nanti pas pelaksanaan ya enggak keteteran dana gitu. Masa pas pelaksanaan ternyata anggarannya kurang itu kan sangat mengganggu pelaksanaannya. Nah, setelah pembiayaan, terus perencanaan sarana dan prasarana. Ini juga penting karena ya kalau nggak ada sarana prasarana susah untuk melaksanakan pelaksanaan pelatihan itu. Misalkan kita butuh gedung apa, butuh gedung berapa, perlu kursi berapa, perlu komputer berapa, kayak gitu perlu direncanain. Kenapa? Agar nanti pelaksanaannya lancar. Ya memang itulah tujuan dari perencanaan, agar nanti pas pelaksanaannya lancar dan saat kita melaksanakan itu kita punya garis besar, punya acuan yang agar kita melaksanainnya nggak melenceng kemana-mana gitu, agar masih sesuai dengan tujuan awal gitu. Setelah perencanaan lanjut ke pengorganisasian. Kenapa kok nggak langsung ke pelaksanaan gitu? Dari perencanaan kok kenapa harus organisasi dulu, nggak langsung ke pelaksanaan? Nah, ibaratnya kalau kita dalam bikin acara gitu pasti dibentuk panitia dulu lah. Dibentuk panitia agar yang melaksanain ada orangnya, agar terstruktur dalam melaksanainnya. Nah, seperti itu pengorganisasian itu dia dilakukan sebelum pelaksanaannya. Nah, dalam organisasi itu kita bentuk organisasi pelaksana, bentuk struktur panitia, struktur organisasi yang akan melaksanakan pelatihan manajemen metode pelatihan nanti.
Nah, setelah terbentuk, terus pembagian kerja. Nanti ketuanya siapa, si acaranya siapa, kolamnya siapa, parkamnya siapa, terus si komsumsi siapa, itu yang paling penting kan. Terus lanjut setelah terbentuk organisasi dan pembagian kerjanya, lanjut ke pelaksanaan. Nah, baru dilaksanain. Laksanainya itu sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dan pembagian kerja dan struktur kepanitiaan organisasi yang sudah dibuat. Nah, setelah pelaksanaan selesai, nah setelah pelaksanaan ini, yang terakhir nih, monitoring atau evaluasi manajemen metode pelatihan. Ya, kita pasti maunya dalam pelaksanaan itu sesuai dengan tujuan awal, sesuai dengan rencana awal kan. Nah, oleh sebab itulah dibutuhkan monitoring dan evaluasi ini, agar ya kita bisa mengawasi dalam pelaksanaan itu, kita bisa monitoring, bisa mengawasi. Oh, ini butuh apa ya, butuh kurang apa ya, terus sesuai enggak dengan tujuan awal kayak gitu. Nah, kalau nggak sesuai ya kita evaluasi ini. Dan ini penting banget agar menjaga kualitas dalam melaksanakan manajemen metode pelatihan itu. Ya, kalau teman-teman itu sering ikut kepanitiaan, pasti udah sering lah menjalani yang namanya evaluasi ini. Setelah acara selesai, yuk kita evaluasi. Nah, itu evaluasi juga di manajemen metode pelatihan itu evaluasi juga ada. Dan itu sama-sama untuk menjaga agar nilainya bagus, agar kualitasnya bagus, agar sesuai dengan tujuan awal gitu. Nah, itu tadi 4 tata kelola dalam manajemen metode pelatihan. Itu yang bisa kami sampaikan. Lanjut ke Mas Ical. Nah, itu presentasi dari kelompok kami. Bila dalam presentasi kelompok kami mempunyai kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup presentasi kali ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.